Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dari studio Gereja Masehiatun hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita belajar rangkuman pelajaran sekolah Sabat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terutama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami belajar, ketika kami mendengar, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Ayat tema pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ke-11 ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Bunyi ayatnya seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita melihat rangkuman dalam pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 ini. Pelajaran pekan ini adalah mengenai Allah Tritunggal dan bagaimana Yesus pribadi kedua dari kealahan saling berhubungan dengan dua anggota Allah lainnya. Setidaknya ada dua tempat dalam perjanjian baru di mana ketiga anggota kealahan disebutkan dalam satu konteks. Saudara-saudara, pada saat baptisan Yesus, seperti yang dicatat dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, Roh Kudus turun dan hinggap di atas Yesus dan suara Bapa terdengar. Nah, jadi ketika Yesus dibaptis, saudara-saudara, di mana di sana dicatat bahwa Roh Kudus turun dan hinggap di atas Yesus dan suara Bapa terdengar. Dalam Yohanes pasal 1 kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3, bahkan ayat yang ke-32, kita belajar bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Dan bahwa Yohanes Pembaptis menyaksikan Roh Kudus dalam bentuk seekor merpati hinggap di atas anak atau Yesus. Nah, dalam pasal 13 sampai pasal 17 dianggap sebagai pasal-pasal perpisahan Yohanes mengenai Yesus. Tepat sebelum penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya di sorga. Nah, dalam pasal-pasal ini Yesus berfokus pada topik penting dari hubungannya dengan Bapanya dan dengan Roh Kudus. Dan bagaimana kita dapat di dalam Dia menjadi dekat dengan Allah. Kemudian dalam pelajaran ini juga dikatakan bahwa Yesus ingin meninggalkan kita dengan pemikiran yang paling penting. Ini sehingga kita dapat selalu ingat bahwa Dia datang dari Bapa, bahwa Dia seperti Bapa, dan bahwa Roh Kudus wakilnya diutus untuk mengajar, meyakinkan, dan menghibur kita sampai Yesus datang. Nah, kita melihat dijelaskan dalam pelajaran sekolah Sabat ini tentang Bapa Sorgawi. Dalam penjelasan ini mengatakan bahwa Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1 memiliki kesamaan. Allah Tritunggal terlibat dalam penciptaan melalui Yesus. Dan Allah Tritunggal terlibat dalam penebusan melalui Yesus. Firman yang kreatif membentuk dunia yang sempurna yang dirusak oleh dosa dan mengganggu kesepakatan harmonis yang ada antara Allah dan makhluk-makhluknya yang diciptakan. Untungnya Yesus, firman penebusan, mengambil atas dirinya pekerjaan memulihkan keharmonisan yang hilang. Dan
Saudara-saudara, Yesus menang. Selain itu, Yesus melawan kematian dan menang. Nah, kita bisa lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 8 sampai 14, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Adalah sangat mudah untuk berasumsi bahwa Yesus menderita sendirian di kayu salib. Tetapi Bapa dan Roh Kudus juga menderita bersama dengan Yesus. Yesus bersaksi bahwa dia dan Bapanya adalah satu. Dan sesungguhnya mereka telah menjadi satu sejak kekekalan. Nah, kalau kita lihat dalam poin berikut, Yesus dan Bapa bagaimana hubungannya? Nah, penciptaan dan keselamatan adalah inisiatif Allah. Dia menciptakan Adam dan Hawa karena kasih untuk berbagi persekutuan dengan mereka. Persekutuan ini diganggu oleh dosa, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Pada nasib kita sendiri, dia mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Terkadang kita cenderung menekankan komitmen kita pada Allah. Tetapi apa jadinya komitmen manusia? Ya, kita tanpa komitmen yang besar bagi kita. Komitmen nyala yang mengilhami komitmen saya dan saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal 3 16, ayat ini sangat dihafal oleh banyak orang. Di sana dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah mengasihi dunia sampai batas yang ekstrim dengan mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa, saudara? Untuk mati baginya, karena hanya kematiannya yang dapat menebus kita dari kematian kita. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tulisan pena inspirasi juga mengatakan bahwa yang diilhamkan menyatakan bahwa dalam Kristuslah, ya, atau dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Ya, sangat luar biasa penjelasan ini. Nah, bagaimana kita mengenal anak? Berarti mengenal Bapa. Saudara-saudara, lebih dari manapun dalam Alkitab banyak referensi tentang Bapa muncul dalam Injil Yohanes, terutama dalam pasal-pasal terakhir. Bersama dengan itu juga Yesus menekankan bagaimana dia menghidupkan kehendak Bapanya yang sempurna dalam semua yang dia katakan dan lakukan. Saudara-saudara, pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan kepada diri kita sendiri di sini adalah bagaimanakah kehidupan sehari-hari kita akan terdampak jika kita mengikuti teladan Kristus. Bukan melakukan kehendak kita, tetapi sebaliknya melakukan kehendak bijaksana Bapa surga kita. Nah, kita melihat bagaimana Roh Kudus. Ada begitu banyak referensi ayat yang dikatakan. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus adalah agen aktif dalam proses pertobatan rohani yang dinamis. Sebuah proses yang digambarkan oleh Yesus sebagai dilahirkan kembali. Saudara-saudara, fungsi lain Roh Kudus yang disinggung dalam Injil Yohanes ditemukan di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Kita bisa melihat ada beberapa poin, tetapi dua poin yang sangat penting adalah yang pertama, Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memuliakan Yesus dalam menghormati perkataan dan kehendaknya. Nah, inilah pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana doa-doa Yesus dijawab dalam pertobatan musuh-musuhnya sebagai tanggapan atas khotbah Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita akan belajar lebih jauh, lebih dalam di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saat ini kita akan tutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Biarlah Tuhan
akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dengan benar, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami, kami juga boleh bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.